Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2016A. Kami akan menjelaskan tentang Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan. Jadi Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan. Sedangkan yang kedua yaitu filsafat ketuhanan atau teologi. Kompetensi dasar 1. Kita memahami tentang apa itu iman dan takwa. 2. Kita harus memahami apa itu filsafat ketuhanan. Kelompok 1 yaitu Saya Nur Fitriana Azhar. Saya Wahyuwarna Dewi. Dan saya Wadna Septia Adiwijaya. Pengertian iman. Secara bahasa, iman berasal dari kata amanah yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan iman dengan tasdikun bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan aku beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Adapun tanda-tanda orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibicarakan atau ditunjukkan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat isi pokok ajaran Islam dibagi menjadi 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman dibagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Sedangkan Islam dibagi menjadi 5, yaitu mengucapkan syahadat dan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menjalankan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa Ramadan, membebaskan budak. Sedangkan ihsan dibagi menjadi 1, yaitu makhluk Allah yang diciptakan pada awalnya tujuan untuk menyembah Allah. Pengertian takwa. Secara bahasa, takwa berasal dari kata wako, yaki, wikaya, yang artinya memelihara. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan takwa dengan imitasalul amwamirillah, artinya melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Wajtinabu nawahiyah, artinya menjauhi segala larangannya. Tanda-tanda orang bertakwa di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-4 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dinyatakan bahwa tanda orang-orang bertakwa adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman percaya terhadap alam gaib dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian rezekinya. Yu'minuna bima unzila ilaika wa bil akhirati yuqinun, yang artinya meyakini atau percaya pada Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, ataupun percaya pada hari akhirat. Relasi iman dan takwa. Tauhid dibagi menjadi 3.
termasuk dalam keimanan, yaitu tauhid teoritis yang menyatakan pada pengakuan keberadaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid praksis termasuk dalam ketakwaan, yaitu penerapan dari tauhid teoritis yang berkaitan dengan amal ibadah manusia atau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Filsafat ketuhanan atau teologi. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Menurut Descartes, filsafat ketuhanan adalah berawal dari fungsi iman yang pada akhirnya berguna untuk menemukan agama Allah. Tanpa iman, manusia cenderung menolak Allah. Menurut sains, filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan filosofis. Allah dalam ilmu filsafat. Para filsuf mendefinisikannya filsafat ketuhanan sebagai usaha yang dilakukan untuk menilai dengan lebih baik dan secara refleksif realitas tertinggi yang dinamakan Allah itu ide dan gambaran Allah melalui sekitar diri kita. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan dibagi menjadi 5, yaitu dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula, sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan pada benda. Animisme. Masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap baik mempunyai roh oleh masyarakat primitif. Roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif, sekalipun bendanya telah mati. Politeisme. Politeisme adalah paham yang menganut banyak Tuhan, contohnya seperti dewa. Sedangkan henoteisme, yaitu politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi, karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Monoteisme. Kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Jadi kesimpulannya, iman artinya percaya. Keimanan itu diawali dari pengikraran seseorang terhadap asas keimanan tersebut dengan lisan, membenarkan dengan sepenuh hati tanpa keraguan, dan merealisasikan tuntutan keimanan itu dengan anggota tubuh. Takwa dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Sedangkan Tuhan adalah Allah yang disembah, diibadahi, ditaati, pencipta, pemilik, dan zat yang mengajari makhluknya. Tuhan yang personal terdapat dalam paham agama-agama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Konsep Tuhan dalam agama ini jelas identitas dirinya dan aktif serta memiliki berbagai sifat kesempurnaan. Evaluasi. 1. Apa arti keimanan? 2. Apa itu ketakwaan? 3. Apa yang dimaksud dengan filsafat ketuhanan? 4. Apa saja isi pokok ajaran Islam? 5. Sebutkan sejarah pemikiran tentang Tuhan. Sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.